Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca di sini terlihat bahwa beberapa anggota jemaat Tesalonika mengalami kesalahpahaman mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Mereka menyangka bahwa kedatangan Kristus itu akan terjadi dalam waktu dekat dan Kristus siap untuk menghakimi manusia. Nah, kesalahpahaman ini disebabkan karena mereka keliru memahami maksud Rasul Paulus di dalam surat-surat yang dia tulis sebelumnya mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ada juga beberapa di antara jemaat yang telah mendengar hal tersebut tentang kedatangan Kristus yang kedua dari orang-orang yang mengaku telah menerima pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, karena itu Rasul Paulus di sini di dalam perikop yang kita baca tadi berniat untuk meluruskan kesalahpahaman dan mencegah tersebarnya kekeliruan ini. Nah, di dalam perikop yang kita baca tadi Paulus menjelaskan bahwa Kristus memang dia pasti akan datang untuk menghakimi semua orang. Dan saat itu semua orang kudus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Meskipun sekarang kita tidak tahu kapan waktu yang pasti kedatangan itu akan terjadi, tapi kedatangan Kristus yang kedua adalah sebuah kepastian. Nah, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini bertujuan supaya mereka tidak bingung atau gelisah mengenai kepastian waktu kapan Kristus datang kedua kali. Kebingungan dan kegelisahan bisa menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi atau disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu. Nah, saudara, saat ini banyak orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan, baik itu mengenai kedatangan Kristus yang kedua atau juga menyampaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan iman Kristen. Tapi terkadang apa yang mereka sampaikan belum tentu benar dan belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus selalu waspada dan teliti dalam menanggapi berita-berita tersebut. Kemudian kita juga harus terus memperdalam pengenalan dan iman kita kepada Allah melalui pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu atau tidak sesuai dengan kebenaran iman Kristen. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, sudahkah saudara menempatkan Kristus dan kebenaran firman Tuhan sebagai prinsip utama dalam pikiran, sikap, dan hidup saudara? Jika belum, mari berdoa supaya Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menyadari bahwa Kristus dan kebenaran firman Tuhan harus menjadi prinsip utama dalam hidup kita. Sehingga kebenaran ini akan menjadi tolak ukur dalam menilai segala sesuatu. Dan mari berdoa meminta bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk saudara bisa terus memperdalam pengenalan kepada Allah dan iman kepada Allah melalui pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami bisa menjalani kembali satu hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami harus teliti dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami harus terus menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar kami berpikir, bertindak, dan melakukan segala sesuatu. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat dan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.